Sebentar ya. Ini dari tangga, mbak saya ngambil. Sebentar. Ya, dibekap dengan baju yang baru dirobek dari badan saya. Sampai saya hampir habis napas. Ini 1 jam kejadiannya. Kejadiannya saya ada percekcokan di dalam rumah tangga yang saya nggak harus cerita di permasalahannya apa. Dari tanggal 7 malam sampai tanggal 8 dini hari. Kenapa? Suami saya meninggalkan saya setelah melakukan KDRT di rumah. Saya itu disiksa loh, dibekap loh, saya hampir putus napas. Kalau anak saya nggak turun nyelamatin saya, mungkin saya udah mati kali. Dan saya sempat dipukul juga di depan anak. Saya nggak, ini untuk permasalahan rumah tangganya apa, tapi yang pasti suami saya setelah melakukan kekerasan terhadap saya, suami saya pergi meninggalkan rumah, membawa anak saya selama 1 bulan lebih, dari tanggal 8 saya sampai tanggal 28 Oktober saya akhirnya baru tahu mereka tinggal di apartemen yang adalah milik Marsyanda. Saya nggak tahu berapa lamanya mereka tinggal di situ. Kalau menurut keterangan dari security di situ hampir sebulan lah, sebulan lebih atau apa. Anak udah 3 bulan tidak sekolah. Sampai sekarang nih udah 3 bulan tidak sekolah. Berapa lamanya tinggal di apartemen Marsyanda itu, ini kita tidak akan tahu. Yang jelas pergi dari rumah itu sekitar dari tanggal 8 sampai tanggal 31. Cuman terakhir tanggal 31 itu diketahui suami ini tinggal di rumahnya Marsyanda. Maka dari itu kita akan mengklarifikasi Marsyanda kenapa harus ada di situ. Saya tahu dia tinggal di apartemen itu. Memang di sana tempat tinggalnya. Karena saya pernah ke situ. Dia punya kalau nggak salah dia punya 2 atau beberapa unit di situ. Saya nggak tahu ya suami saya tinggal di unit apakah sama-sama atau enggak. Yang pasti itu apartemen milik Marsyanda. Anak saya teriak jangan. Saya nggak boleh masuk ke atas kan, saya nggak boleh naik ke atas, ke unit atas. Mau apapun itu adalah SOP dari apartemen tersebut. Jadi saya telepon ke intercom, dari intercom bawah, saya minta Pak Arya, ini ada istrinya di bawah, kata security. Saya nggak ada urusan sama dia bilang. Lalu saya yang telepon, Pak, saya yang telepon, Arya saya mau ketemu anak saya. Dia matiin teleponnya, langsung saya udah feeling dia pasti lari. Udah ada orang yang jaga di parkiran, bener. Akhirnya dia lari, pakai mobil kencang-kencang di parkiran. Sebetulnya rebut-rebut dan jadi rebut-rebutan. Harusnya kalau misalnya tidak ada apa-apa, kenapa nggak gampang aja sih nemuin saya aja ngomong gitu? Kenapa harus kabur? Tadinya memang kita temenan, saya tahu bahwa Marsyanda tinggal di situ, kita temenan dekat lah, cukup dekat dari 2015. Jadi yang saya tahu dulu Marsyanda itu dekat sekali dengan keluarganya Arya, dengan keluarga suami dekat, ya otomatis dekat juga dengan saya pada akhirnya. Ya kita sering berhubungan, sering hangout. Lalu ada ngerjain beberapa project bareng juga gitu loh. Tadinya nggak ada curiga, tapi akhirnya jadi curiga lama-lama karena sering banget telepon gitu loh. Ya kata-katanya ya kata-kata inilah kayak puitis-puitis begitu ya. Mungkin mereka suka sharing lah gitu. Kalau buat pertemanan sih menurut saya kurang wajar lah.
sebagai teman, dia harusnya secara etika dan secara moral dia bicara sama saya sebelum dia mengiyakan untuk suami saya dan anak saya tinggal di tempatnya. Konfirmasi dong, telepon, tanya ada apa nih? Kenapa kok Arya ada di sini? Saya pergi ke LPAI karena respons dari KPAI memang agak lama. Saya sempat datang ke KPAI, lalu saya ke LPAI. Pada saat habis penggerebekan tersebut, kita dimediasi di LPAI. Semua lah. Kalau udah ngomongin semua lah. Dia balai rambutnya saya kangen. Marah-marahnya dia aja saya kangen. Teriak-teriaknya, nangis-nangisnya aja saya kangen. Iyalah. Manusia yang bagaimana yang tega misahin anak dari ibunya. Marsanda itu sebenarnya kami sudah ini nih menyiapkan undangan ke Marsanda. Jadi yang kita kasih waktu dari pengiriman surat itu nanti sekitar 1 minggu terhadap Marsanda. 1 minggu Marsanda harus hadir. Kalau dalam 1 minggu ini tidak hadir, konsekuensi hukum terhadap Marsanda sendiri harus dia terima apa yang kami akan lakukan secara hukum. Doa Mami di nadi Zefi, di setiap detak jantung Zefi. Kamu anak yang kuat, kamu anak yang selalu menguatkan Mami, kamu dan Mami kuat karena kamu. We'll be back together soon. I promise you, we'll be back together soon, sayang. I love you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.